Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid yang kami hormati, guru kita Ustaz Isar Salim selaku pimpinan kuliah subuh Al-Fajriyah, dan juga segenap para asatid, tokoh masyarakat Masjid Jami'ain Rahmah, ada Ustaz Supri, ada Ustaz Sobur, ada Ustaz Priyono, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antara sekian banyak nikmat masih terdapat nikmat paling mulia, yaitu nikmat iman dan Islam yang diperkuat oleh Allah dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada subuh pagi hari ini sesudah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita bisa menambahnya dengan melaksanakan kewajiban thalabul ilmi sebagai bentuk meraih kebaikan di pagi hari. Semoga hari-hari selanjutnya Allah senantiasa menunjukkan kita kepada arah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pagi hari ini mungkin ini kajian yang pernah kita bahas. Alangkah baiknya kita bahas kembali, kita ulang, karena memang pembahasan tentang permasalahan kematian dianjurkan untuk sering kali dibahas. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, pada akhirnya titik temunya harapan kita adalah mati. Maka dari itu wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa mengingatkan diri pribadi, handai tolan dan para sahabat akan datang sesuatu yang pasti menimpa kita yang disebut dengan kematian. Di mana manusia yang muslim sesudah diberikan nikmat yang terindah, yaitu nikmat iman dan Islam, maka akhirnya nikmat tersebut harus dipertahankan dan diperjuangkan sampai kita dapat kematian yang bernilaikan husnul khatimah. Maka dari itu para alim ulama sudah mengajarkan kita doa di setiap kegiatan kita, baik itu majlis taklim ataupun juga kegiatan zikir dan tahlil, yang diakhiri dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka dari itu sebagai ungkapan, kenapa tidak disebutkan bi-nya dengan kalimat isim dohir, tapi hak di situ mengandung isim domir, ya Allah biha, ya Allah dengan sebabnya. Nyahnya ini umum. Jadi kita diberikan kesempatan melakukan doa tersebut dengan berbagai macam kebaikan. Mereka yang berbicara tentang pembangunan masjid bisa mendoakan dengan kalimat ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah dengan sebab rapatnya kami untuk pembangunan masjid, jadikanlah ini menjadi sebab husnul khatimah. Mereka yang habis melaksanakan acara santunan yatim bisa baca doa ya Allah biha bihusnil khatimah. Dengan sebab santunan yatim, jadikanlah sebab husnul khatimah. Yang habis kajian taklim dengan ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Zikir dan tahlil semuanya itu. Maka ulama di situ memberikan keluasan buat kita untuk menjadikan apapun kegiatan baik kita minta kepada Allah agar itu menjadi sebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dari mana dasarnya? Karena memang Allah sendiri yang menekankan dua qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah nyatakan dan janganlah kalian mati. Nunnya nun taukid.
Arti nun taukid di sana, peringatan Allah itu harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan perjuangan. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Nah, karena pakai nun taukid, ini perkaranya bukan perkara remeh asal Islam ketika hidup bisa Islam ketika mati, nggak begitu. Justru di sini ketika Allah memberikan nikmat Islam dengan cuma-cuma, maka pertahankan nikmat Islam tersebut dengan segala daya dan upaya. Kita nerima nikmat Islam ini cuma-cuma, Pak. Bahkan ada yang nggak sadar kalau dia itu dapat nikmat Islam karena mungkin orang tuanya begitu lahir sudah Islam. Silahkan, itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan, tapi tidak boleh cuma-cuma kita mempertahankan nikmat tersebut. Maka dari itu tersiar dalam segala bentuk ucapan para pendakwah dengan kalimat puji serta syukur yang paling pertama atas segala kenikmatnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seharusnya sudah menjadi satu sikap normal manusia untuk senantiasa bisa mempertahankan yang namanya kenikmatan. Ada yang punya kendaraan nikmat rasanya, maka dia benar-benar mempertahankan kendaraan tersebut. Punya motor baru dia senang, dia pertahankan walaupun nggak bayar cicilan udah 3 bulan, dipertahankan tuh dari debt kolektor. Sifat normalnya manusia mempertahankan sesuatu yang dianggap nikmat. Tapi anehnya dan gampangnya, kalau seandainya dia merasa nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling penting, tentu mempertahankannya harus lebih dibanding nikmat-nikmat yang lain. Cara mempertahankannya nanti dijelaskan dalam keterangan kitab ini, walaupun memang waktunya sangat singkat. Yang jelas, satu, kita diingatkan pertahankan nikmat Islam walaupun kita dapat dengan cuma-cuma, tapi mempertahankannya tidak boleh dengan cuma-cuma. Amara minhu subhanahu bil mauti. Allah memerintahkan untuk mati alal islami, dalam keadaan Islam. Jadi perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang begitu kuat dan kencengnya mempertahankan nikmat Islam, bukan maunya dia, karena memang Allah yang memerintahkan dan bagian dari ibadah. Wa huwa dinullahu alladzi akhbara bihi bi kitabihi. Islam itu adalah agama Allah yang Allah telah beritakan dalam kitab sucinya, annahu dinu indah, bahwa Islam itu adalah agama yang di sisi Allah, yang ngasih tahu Allah. Maka kita nggak boleh merasa sedikit pun kurang percaya diri untuk mengatakan agama yang diterima, agama yang benar cuma Islam. Kalau di hati kita ada perasaan minder, kurang percaya diri, berarti kita belum benar-benar merasakan nikmat yang paling besar, itu nikmat Islam. Dan kalimat ini bukan kalimat intoleransi, justru ini kalimat toleransi. Setiap umat Islam wajib meyakini, memperjuangkan, mempertahankan agama yang diterima di sisi Allah, ya cuma Islam. Nah, umat yang lain silahkan beranggapan sama dengan agamanya. Jangan gara-gara ada pernyataan semua agama sama sehingga orang Islam kurang percaya diri untuk merasakan bahwa agama yang paling benar ya agama dia, agama Islam. Kenapa sih orang kayak begitu? Berani menyatakan tadi kembali karena ingin mempertahankan hidup dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Itu sudah banyak diterangkan dalam kitab-kitab tauhid fikih, perkara-perkara yang membuat orang Islam tanpa sadar keluar dari Islam. Itu dalam kitab-kitab tauhid, bahkan kitab Sulamut Taufik menjelaskan di situ beberapa perkara yang membuat orang Islam sadar tidak sadar kalau dia lakukan itu dia keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu. Ini kitab-kitab Nasaihud Diniyah yang sering saya baca di kitab kuliah subuh karangan Sahibur Ratibul Haddad. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang tegas, pernyataan-pernyataan yang memang sedikit
seakan-akan membuat terkejut hati kita, ya ini bukan perkataan saya, ini pengarang dari Ratibul Haddad yang insya Allah orang Kalimulia dan sekelilingnya banyak yang membacanya. Jadi selama ini kita bukan sekedar baca, tapi kita juga mendengarkan nasihat-nasihatnya. Wa anahu, dan bahwasannya Allah layak balu, tidak menerima min ahadin, dari seorang pun, siwahu, selain Islam. Sudah Allah nyatakan tuh bahwasannya agama di sisi Allah yang Allah beritakan dalam kitab suci Al-Quran adalah agama Islam, dan Allah pertegas Allah tidak menerima dari siapapun agama selain Islam. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulillahi, dan agama Islam itu agama yang Allah ridhoi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ibadihil mu'minina, dan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, bahwasannya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinah, siapa orang yang masih mencari-cari selain Islam dinan sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak pernah diterima dari orang tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Di sini bahasanya halus. Wa may yabtaghi ghairal islami, siapa orang yang masih mencari-cari, berarti belum tentu dia milih agama lain. Dia bahasa dalam Al-Quran ini, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa orang yang masih mencari-cari, belum tentu dia pindah ke agama lain, tapi dia sudah tidak yakin dengan Islam, masih nyari-nyari, masih perbandingan. Kalau jadi orang Islam sholatnya 5 kali sehari, kalau Kristen seminggu sekali, kalau Buddha seminggu juga, kalau Hindu sama seminggu juga. Kayaknya repotan Islam. Dia belum milih tuh, saya Hindu aja, saya Buddha aja, saya Kristen, enggak, cuman masih nyari-nyari. Maka dari itu para ulama ahli tauhid sudah menyatakan, siapa orang yang masih berpikir keraguan-raguan untuk keluar dari Islam, hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Dasarnya ayat ini, karena di sini bukan mengatakan siapa orang yang keluar dari Islam, enggak, siapa orang yang masih mencari-cari agama lain selain Islam. Wah, jadi orang Islam minuman keras haram, jadi orang Islam judi haram, jadi orang Islam riba haram. Agama apa kira-kira nih yang membolehkan minuman keras, yang membolehkan perjudian, yang membolehkan riba? Dia cari dalam hatinya, kalau seandainya ada, dia pindah ke agama tersebut. Ternyata dia selidikin, Nasrani juga mengharamkan, agama lain juga mengharamkan perzinahan. Nah, ketemu kagak agama yang dia cari, keraguannya sudah membuat dia keluar dari Islam. Yang kita khawatir sedang kondisi begitu, Israel datang. Nah, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka dilanjutkan di sini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, hari di mana Rasulullah mendapatkan wahyu ini, pada hari telah aku sempurnakan lakum, bagi kalian, agama kalian. Jadi udah sempurna. Dan beberapa kali saya jelaskan, saking sempurnanya Islam, apa sih yang nggak diatur sama Islam? Bahasa diatur jangan kita anggap sebuah paksaan, tapi kesempurnaan. Benar-benar sempurnanya Islam, dari mulai cara buang air ada aturannya, pernikahan ada aturannya, bahkan yang sampai saat ini masih diadopsi dari zaman Belanda, hukum Islam waris. Penjajah Belanda itu mengakui ada hukum di Indonesia yang sangat manusiawi, yaitu hukum waris, faraid dan yang lainnya.
Kenapa? Karena saking sempurnanya ajaran Islam sesuai dengan ayat ini. Makan silakan, binatang boleh dimakan, tapi diatur cara motongnya. Nggak boleh main injek aja pala ayam potong, nggak boleh. Iya, bahkan gampang kalau golok kita tajam, taruh aja pala ayam, sikat, putus sekaligus. Tapi nggak boleh dalam Islam, ada aturannya. Nggak asal mati. Kenapa? Karena ada aturannya itu yang memuliakan umat Islam dibanding umat lain. Nggak boleh makan bangke, padahal status yang dipotong dengan yang ketabrak mobil sama-sama bangke. Yang dipotong ayam mati, ayam yang kelindes motor mati, tapi yang dipotong matinya boleh dimakan sama umat Islam, yang kelindes nggak boleh. Itu hebatnya aturan Islam. Ini membuat kita semakin yakin agar tidak ada keraguan bahwa Islamlah memang agama yang satu-satunya Allah turunkan ke muka bumi ini. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan kata Allah, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Maka dalam Islam ini saking ridhonya Allah, perkara biasa jadi berpahala. Perkara biasa sifat manusia jadi pahala. Contoh senyum, orang kafir juga senyum, orang Islam senyum, tapi senyumnya orang Islam bernilai pahala. Orang kafir tidur, orang Islam juga tidur, tapi tidurnya orang Islam berpahala. Makanya tidur mulu. Pakai doa kan, apalagi kalau tidurnya berwudu, tidurnya baca doa. Orang Islam bangun tidur, orang kafir bangun tidur. Cuman bangun tidurnya orang Islam juga berpahala. Orang kafir makan, Islam makan, makannya berpahala. Minumnya berpahala. Berjalannya berpahala. Duduk di masjid berpahala. Yang lebih hebat lagi, melangkahkan kaki ke masjid pun berpahala. Yang nggak sempat berangkat, niatnya pun berpahala. Cuman jangan niat mulu. Kuliah subuh ya, niatnya mah dari dulu, pengen banget dari dulu, yang pengen doang. Jangan salah ngerti niat. Kita kadang-kadang begitu, udah dimudahkan oleh Allah, kita gampangin lagi. Allah udah gampangin tuh buat kita. Orang Islam niatnya aja berpahala. Bahkan ada hadis, niatul mukmin khairun min fa'ilihi. Ini buat orang yang nggak paham hadis enak bener. Niatnya orang beriman lebih bagus dari perbuatannya. Makanya nggak pernah berbuat, niat terus. Padahal maksudnya bukan itu. Perbuat niatnya orang mukmin yang punya keinginan kuat untuk berbuat itu lebih bagus daripada perbuatan baiknya orang kafir. Menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna. Makanya jangan ngecilin Islam. Kadang-kadang kita orang Islamnya mengecilkan sendiri umat Islam atau perbuatan yang baik dalam Islam. Seperti kalau malam Jumat rame status bersetubuh dengan istri. Emang kalau malam Kamis haram? Wah, malam Jumat nih sunnah Rasul. Emang kalau malam Kamis haram kan? Enggak. Malam Selasa enggak, malam Rebo enggak. Jangankan malam, siang juga halal. Pulang kuliah subuh nih boleh. Ini kita kadang-kadang mengecilkan bahwasannya sunnahnya cuma malam Jumat aja, dan di malam Jumat sunnahnya cuma begitu aja. Padahal malam Jumat itu meriah, Pak. Di kitab ini juga nih, di kitab ini juga itu memang diperintahkan. Karena Sayyidul Ayyam hari Jumat, dari Kemis sore suruh memuliakan Sayyidul Ayyam besok. Kayak kita lebaran besok, takbiran dari malam. Besok Jumat dari hari Kamis sorenya udah suruh meriahin. Memeriahkan dengan ngerapihin rumah, pakaian, agar apa? Ba'da maghrib sambut Sayyidul Ayyam malam Jumat dengan zikir, ratib, yasin, tahlil. Tujuannya untuk menyambut hari Jumat. Saking semangatnya nyambut,
Zikir sampai subuh, Jumat kagak. Ini orang namanya nyambut doang ini. Tujuannya buat Sayyidul Ayam. Artinya apa di situ? Sekecil-kecilnya kebaikan dalam Islam ada nilainya. Nah, kemudian lanjutkan di sini. Walaisa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu alal Islam, dan tidaklah bisa manusia, tidaklah mampu manusia ala ayyumita nafsahu untuk mematikan dirinya sendiri alal Islami dalam keadaan Islam. Artinya apa? Manusia kayak kita nggak punya kemampuan yang pasti untuk mati dalam husnul khotimah. Yang mengerikannya ini, maka alangkah anehnya kalau ada orang yang sudah percaya diri bahwa dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Padahal sekelas pengarang Ratibul Hadat mengatakan manusia nggak punya kemampuan untuk memastikan dirinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Mengerikan husnul khotimah ini. Kalau saya suka bercanda begini, bercanda lagi ngajar sama anak-anak, kita nih sekarang kayak orang baik bener nih, kayak pintu sorga udah terbuka, sehingga selebor kita dalam Islam. Khawatir kita nggak husnul khotimah, kita su'ul khotimah. Kalau kita su'ul khotimah masuk ke dalam neraka, itu sakitnya bukan fisik, hati kita juga sakit. Gimana nggak sakit Pak? Kita dianggap orang baik di dunia, tahu-tahu masuk neraka, ahli maksiat, negor kita begitu. Ustadz kirain siapa? Di dalam neraka tuh. Segitu aja tuh nggak enak banget hati kita tuh. Ustadz kirain siapa? Segitu aja hati kita senyelekit banget. Kirain kali di sorga, nggak tahu sama-sama bareng kita. Itu nggak enak banget itu. Nggak usah dikata-katain, cuma ditanya sama penghuni neraka yang tukang maksiat. Kagetnya dia tuh nyakitin kita. Ustadz di sini. Segitu aja tuh nggak enak tuh. Nah, ini yang harus kita khawatir, sehingga nggak sembarangan kita mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan hukum, membolehkan sesuatu, harus semuanya sesuai dengan bolehnya Islam yang membolehkan, tidak bolehnya Islam yang melarang. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Tenang, sekalipun kita nggak punya kemampuan untuk menentukan, tapi Allah memberikan jalan atau cara untuk menuju kematian yang husnul khotimah. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi wa imtisali ma amara bihi, yaitu tatkala mengupayakan seseorang yang telah datang kepadanya kewajiban untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya. Akhadha itu bahasanya menggenggam kuat. Orang Islam yang tahu bahwa thalabul ilmi itu wajib, dia pegang kewajiban buat ngajinya. Orang Islam yang tahu bahwasannya ibadah kuliah subuh pahalanya besar, dia paksakan dirinya untuk berangkat kuliah subuh. Itu pun baru jalan menuju husnul khotimah. Belum tentu juga. Kuliah subuh dia berangkat, dia paksain. Pas jam 9 ada yang ngajakin hiburan. Gitu. Sekali-sekali bolehlah, dasaran ibadah udah gitu. Begitu di tempat pengajian selamat, di tempat hiburan nah akhirnya su'ul khotimah. Maka orang yang takut dengan itu, ketika dia ada di tempat maksiat, hatinya nggak nyaman tuh. Dia lagi nonton film misalkan, jangan-jangan ini lampu jatuh nih ban pala nih, takut. Ketika ada sebuah acara entah di kantor, misalkan cipika-cipiki dengan istri orang, lagu poco-poco, dia khawatir lagi joget-joget, jantung berhenti. Yang takut itulah orang yang besar harapannya untuk bisa mati husnul khotimah. Justru yang menikmati dan gampang ini acara cuman begini kok, nggak usah takut-takut, ntar kita istighfar beres. Berat buat husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menuju jalan husnul khotimah. Sama orang perempuan tuh yang hatinya memang sudah siap melayani suaminya, mentaati perintah suaminya yang baik tuh, ketika dia meninggal lagi bikin kopi, lagi masak segala macam, itu bagian dari husnul khotimah, karena bagian dalam ibadah. Nggak harus orang perempuan itu meninggal di majelis taklim, nggak harus.
Dia di kamar mandi lagi nyuci baju suaminya dengan ikhlas, baju anak-anaknya, tahu-tahu ajal datang, husnul khatimah. Ketika dia lagi bikin kopi, suaminya kompor gas meledak, misalkan, husnul khatimah. Cuman kadang perempuan sekarang kayaknya melaksanakan itu bukan lagi menjadi sebuah kewajiban ibadah gitu. Kurang menikmati bahwa melayani suami itu adalah bagian dari ibadah. Padahal sudah jelas sorganya orang perempuan itu ada di sekitar rumahnya. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Silahkan keluar rumah, jangan lupa jalan surganya ada di rumah. Buru-buru balik ke rumah. Berarti di luar dari rumah ini jalan kemana tahu nih. Iya, jalan kemana tahu ini bisa jalan ke neraka, bisa jalan tersesat, bisa jalan apa, jalan perselingkuhan. Jangan betah-betah, buru-buru pulang ke jalan surganya. Mana rumahnya? Itu orang perempuan. Ini orang perempuan pada ngaji nih. Silahkan berangkat keluar, tapi jangan lupa buru-buru balik ke rumah. Karena jalan surganya ada di rumah. Ngerapihin tempat tidur. Ya kan di situ ada anak, pagi-pagi ini banyak banget surga buat orang perempuan. Sekarang mungkin berkurang karena daring. Ya kalau itu kan minyakin rambut anaknya adalah ibadah buat orang perempuan. Kemudian ngebersihin baju anaknya buat berangkat sekolah, ibadah. Orang zaman dulu fasilitas kurang tapi melaksanakan itu. Kalau yang zaman dulu sekolah, ingat kaki kita pada mengkilap, dipakein minyak jelantah sama emak kita. Ya iya kan, mengkilap kaki bocah dulu. Cuman kalau musim kering berdebu, pada nempel ke debu. Saking apanya perhatian orang tua kita. Minyak rambut dari minyak tanah jelantah pakein orang tua berangkat SD. Nah sekarang minyak wangi ada, minyak rambut ada, emak nggak ngurusin bocah. Emang main TikTok wah itu emaknya, sama nonton drama Korea. Akhirnya apa? Itu sorga di rumah itu jalannya berkurang. Padahal sorganya orang perempuan kebanyakan di rumahnya. Lanjut di sini. Wa huwa ayahtarul mauta alal islami wa yuhibbuhu wa yatamanahu wa ya'zimu alaihi. Orang yang tahu betapa sulitnya untuk masih husnul khotimah, dia akan memilih kematian dalam keadaan Islam dan dia mencintai. Bahasanya pengen banget mati dalam husnul khotimah, wa yatamanahu, berangan-angan, mengangan-angankan agar bisa mati husnul khotimah, wa ya'zima alaihi, dan merencanakan. Dia susun kegiatan-kegiatan yang bernuansa senantiasa kebaikan agar dia meninggal di antara salah satu kebaikan tersebut. Maka kemudian wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan dia takut, dia tidak suka mati atas selain Islam daripada agamanya. Dia nggak mau tuh ketika dia mati bercampur baur dengan segala sesuatu yang berkaitan di luar Islam. Wala yadalu da'iyan mutadarian wasailan minallah, dan dia nggak pernah berhenti berdoa dengan dengan penuh kerendahan diri, wasailan, nggak berhenti meminta minallahi, daripada Allah, ayat tawafahu musliman, agar Allah matikan dia dalam keadaan Islam. Doa yang paling gampang yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kita apa tuh, tinggal ngebiasain itu doang. Kita kan emang begitu Pak, bisanya mah kita banyak banget yang kita bisa, biasainnya kita yang langka. Doa buat orang tua dari kecil kita udah apal bisa gitu. Robik pilih wali-wali daya warhamuma kama robayani sogiro. Siapa orang yang baca doa tersebut minimal sehari 5 kali, Allah gampangin sepanjang hidupnya. Allah permudah segala urusannya. Tahu itu. Doanya apa? Ngebiasain sehari 5 kalinya yang susah. Ya paling habis kuliah subuh doang mesti diingetin ntar nih. Hari Minggu, ntar Senin beda, mulai lupa lagi. Makanya diingetin lagi. Jadi nggak usah takut-takut, punya senjata keramat, yaitu orang tua kita. Doa untuk orang tua kita dengan kalimat robik firli gitu. Kalau untuk doa masalah kekuatan iman, jangan tinggalin juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan sampai nih udah dikasih nikmat Islam, gara-gara sebuah kepentingan kita tergelincir. Sudah mendapat jalan hidayah karena sesuatu yang hawa nafsu inginkan, kita terpeleset. Makanya baca doa itu terus menerus. Jangan hanya sekedar ketika tahlilan, tapi kita baca dalam kondisi-kondisi yang mengerikan buat keimanan kita, sehingga khawatir tidak mendapatkan husnul khatimah. Lanjutkan sini.
Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wa sholihina min ibadihi. Maka dari itu Allah mensifati para nabinya, orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba Allah. Faqala muhbiran an Yusuf bin Yakub alaihi wassalam, dan mendapatkan dan memberitakan tentang Yusuf bin Yakub, Nabi Yusuf, tentang anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman. Sekelas Nabi Yusuf itu selalu memuji Allah, anta wali, engkau yang mengurusku di dunia wal akhirati, dan akhirat, tawaffani musliman. Kalau begitu urus juga kematianku agar aku mati sebagai muslim, seorang nabi. Wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Yang minta ini Nabi Yusuf alaihissalam. Bahasa doanya tuh indah. Ya Allah, kan engkau yang mengurus hidupku di dunia, maka aku minta urus juga kematianku dengan husnul khotimah sebagai orang muslim. Pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Wa an saharati haitsu amanu fatawadahum fir'aun bil aqub rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Begitu juga dari orang-orang ahli sihir ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ikut Nabi Musa. Jadi kan kisahnya Fir'aun miara tukang sihir, Nabi Musa diberi mukjizat, kalah nih tukang sihir Fir'aun. Begitu kalah, dia beriman, tukang sihir nih beriman kepada Allah dengan ajaran Nabi Musa. Begitu ketahuan beriman, disiksa luar biasa si tukang sihir ini. Emang begitu, kalau yang lagi berkuasa ada orang yang begitu tuh, ngelihat anak buahnya membelot, disiksa anak buahnya. Tukang sihir Firaun begitu, disiksa. Nah, dalam siksaan yang luar biasa pedihnya, tukang sihir Firaun berdoa, Rabbana afrig alaina sobron wa tawaffana muslimin. Rabbana, ya Allah, afrig alaina sobron. Apa artinya? Habiskanlah kesabaran kami, sampaikanlah kepada puncak sabarnya kami, dan matikan kami dalam keadaan muslim. Ya akhirnya mereka pun begitu, mereka disiksa, mati dalam siksaan yang alhamdulillahnya tetap dalam keadaan muslim. Kemudian wahakallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam anahu awsa banihi, dan kemudian Allah menghikayatkan, berarti ayat semua ayat suci Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, wa an Yakub, dan dari Nabi Yakub anahu, bahwasannya Nabi Yakub pun berwasiat alaihim kepada anak-anaknya bil mauti alal Islam, untuk mati dalam keadaan Islam. Seluruh para nabi mewasiatkan agar anak-anaknya pun mati dalam keadaan Islam. Nah, berarti kita yang memang harus banyak mencontoh para nabi, agar kita pun mewasiatkan anak-anak kita, tong mau jadi apa kek terserah. Lu mau jadi dokter silahkan, mau jadi insinyur silahkan, mau jadi TNI silahkan, mau jadi polisi silahkan. Cuman pesen bapak satu, apapun engkau di dunia, mati kau tetap sebagai muslim. Sebagaimana para nabi mewasiatkan kepada anak keturunannya. Pak yang terakhir, faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ila qaulihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu ayat itu. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semuanya, termasuk juga ada dalam keterangannya Uzair yang pernah difitnah sebagai anak Tuhan, dia pun sama memberikan wasiat yang sama kepada anak keturunannya, agar kalau bisa upayakan mati dalam keadaan Islam. Yang saya akhiri, saya tutup nih, baru setengah lembar, Pak. Baru setengah lembar dari pembahasan kitab mati dalam keadaan Islam. Masih ada 2 lembar lagi. Kalau kita selesai ini 11:30 baru kelar nih. Mungkin saya baca aja udah sambil tiduran kali. Jadi mudah-mudahan saja, walaupun singkat, masih ada waktu. Yang benar. Oke, baik, kita singkat dah, kita singkat. Maka kemudian sesudah itu ada 3 poin, Pak, nih. Dari 4 poin, 3 poin yang harus digarisbawahi. Wa alal insani al ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatuhu bi fi'li ma amarallahu bihi. Jalan pertama agar kita bisa mencapai husnul khotimah. Yang pertama,
bagi manusia muslim al-ijtihadu fi hifdzi islamihi, mesti sungguh-sungguh menjaga keislamannya. Yang pertama nih, ini paling poin. Walaupun mengatakan banyak kebijaksanaan, tapi dia takut gara-gara kebijaksanaan tersebut keislamannya berkurang. Mohon maaf, seperti saya setuju dengan setiap pegawai muslim ketika hari raya Natal tidak menggunakan atribut agama lain. Dalam rangka apa? Memelihara dan menjaga keislamannya. Ini yang pertama. Kita khawatir kalau sudah menerima dengan ikhlas kostum dan seragamnya, kita terima pula kisah-kisahnya yang memang sudah dimediakan di televisi. Anak-anak sekarang kenal sama Sinterklaas karena setiap liburan dicekoki dengan film Home Alone dari 1, 2, 3 sampai 4, bintangnya Macaulay Culkin. Wih, apalah kita tahu kan, kita nonton TV juga. Iya. Nah, di situ ternyata bukan hanya sekedar film lucu, ternyata apa? Di situ sudah membuat anak-anak yang nggak paham tentang akidah dan keimanan tertarik. Tentang sosok Sinterklaas yang datang bawain hadiah. Berarti apa? Generasi sesudah kita dari kecil sudah kurang kuat keimanannya karena ada tokoh lain yang menjadi idola mereka. Kalau kita kan belum ada, orang TV zaman dulu langka. Yang punya lurah doang. Iya, nyetrum aki. Kalau sekarang TV tiap rumah, anak kecil itu berapa? Modal dasar mereka tidak sekuat kita. Makanya wajar kita jaga. Maka saya setuju dengan adanya tidak memaksakan para karyawan yang muslim untuk menggunakan atribut non muslim, bagian dari wahibdu islami wa taqwiyatuh. Yang pertama. Yang keduanya, wa alaihi aidon ayyujanibal ma'asi wal asam. Keduanya, orang yang pengen husnul khotimah takut menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena tadi dia nggak tahu, walaupun dia paginya taat, siangnya maksiat, belum tentu saat taat ajal datang. Bisa jadi saat maksiat datang aja. Makanya takut banget. Misalkan mobil parkir salah nih. Tujuannya mau kondangan. Parkiran susah, ada parkir depan diskotik. Dia parkir di situ. Cuman parkir doang. Orang yang ini takut nih, takut apa? Jangan-jangan ntar ajalnya begitu dia belum turun dari mobil, ajal sampai. Tersiar berita, ada ustadz meninggal. Di mana meninggalnya? Ya itu. Akhirnya jadi omongan tuh. Nggak nyangka ya tuh orang. Hidup jadi masjid, mati jadi diskotik, begitu. Itulah yang disebut dengan fitnah mati. Jadi kalau begitu takutnya bahwa jangan di sini ntar Ijrail sampai di sini lagi. Gitu. Ada perasaan takut tuh, ayu janibal ma'asi wal asam. Ketiganya, wa khudh nafsaka bimtisali awamirillah. Paksain diri kita untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan sekedar nunggu asal mau, asal siap, asal ada waktu. Jangan menganggap bahwa sekedar mengatakan ngaji itu penting, tapi pentingkan ngaji. Berjamaah itu penting, tapi pentingkan berjamaah. Beda kalau penting sekedar pemberitahuan, tapi kalau mementingkan bagian dari upaya. Maka kalimat wahud nafsaka bintisali awamirillah, pentingkan urusan melaksanakan perintah Allah, prioritaskan, utamakan. Seperti misalkan kalau ada taklim ntar malam Senin nih, barengan sama kondangan. Ini kadang-kadang ngadu dalil gampang benar. Ngaji hukumnya wajib, kondangan wajib. Akhirnya yang dia pilih ngaji apa kondangan? Kondangan. Karena ngerasa dasar sama-sama wajib, kan begitu. Padahal beda kalau ngaji ketemunya ustaz. Kalau kondangan bisa jadi ketemu janda. Jangan diadu hukum. Bisa aja kan, ya udahlah kalau emang kepentingan ngaji, kondangan nitip aja, toh tuan rumah tahu kok ini titipannya aja waktu taklim, atau enggak berangkatnya habis taklim. Cuman yang berangkat habis taklim ketipu. Yang kalau habis taklim kan pakaian begini nih, Ustadz Sobur, Ustadz Sopri ini pada begini, rapi dah kayak kain sorban. Kondangannya bareng-bareng, ayo. Ada hiburannya, gambus. Oh iya, kalau gabung tuh nggak apa-apa, pas sama kostum. Begitu sampai suruh dangdut, kata Ustadz salah kostum kita ini.
Harus pakai celana lepis kita. Itu banyak yang nipu itu kadang-kadang itu. Akhirnya kesian tuh jamaah taklim ketipu itu. Salah kostum, kalau tahu begitu kan pulang dulu dia salin. Gitu. Lanjut di sini. Wa in waqa'at fi shay'in minha patub ila Allah taala minha. Nah, dan jika dia terjatuh pada suatu perbuatan yang berniat maksiat, patub, maka segeralah bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Wahdar kulal hadri, dan benar-benar khawatirlah dengan sebenar-benar kekhawatiran minal israri alaihi, dari kemaksiatan yang terus menerus. Wala tadal sa'ilan, dan jangan pernah berhenti memohon meminta kepada Allah husnul khatimati, akan kematian yang husnul khatimah. Jadi bahasanya begitu kita takut, buru-buru kita sadari Allah nggak bagus di tempat buat mati, buru-buru pergi dari situ. Dan jangan pernah berhenti di setiap kegiatan kita. Perbanyak sendiri, kalau rame-rame nungguin orang kumpul nggak bisa selalu, tapi di saat kita santai ingat dengan kematian. Apalagi sekarang ini Pak, contohnya itu semakin membuat hati kita kaget. Tetangga kita, sebab-sebab mati itu semakin mudah. Memang sesuai dengan apa yang Nabi katakan, min asratis sa'ah mautul fuj'ah, termasuk tanda-tanda akhir zaman banyaknya kematian yang mengagetkan. Jadi nggak usah aneh, karena Nabi sudah ngasih kabar, min asratis sa'ah mautul fuj'ah, termasuk tanda-tanda akhir zaman ketika kematian itu ngagetin. Sakit nggak pakai lama, pagi sakit siang lewat. Ada yang kadang-kadang cuma ngeliang-ngeliang dong palanya lewat. Kemarin juga ada cerita tuh, teman saya yang di Petamburan lagi ngobrol di masjid, habis nyambut Habib keluar, baru 10 langkah meninggal. Habis ngobrol menceritakan bahagianya dia, bahwa syukur alhamdulillah dia bisa ngejemput segala sehat walafiat. Begitu keluar ada kabar yang tadi ngobrol sama kita meninggal, tanpa kita tahu sakitnya. Nggak usah aneh, karena ini min asratis sa'ah. Kita juga nggak tahu kan dari sini sekarang nih ya Pak. Iya, apa ada yang meninggal apa enggak, ya insya Allah kan husnul khotimah. Cuman kalau bisa ya yang lain duluan dah gitu. Yang lain duluan aja. Kalau kematian kita emang rasanya bertorong-torong aja dah gitu. Dan yang terakhir, artinya ini bukan nasihat tadi 3 tuh. 1, perkuat keislaman. 2, jauhkan tempat maksiat. 3, paksakan diri melaksanakan perintah Allah. Nah, buat hati kita, wa alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khotimah, dan hati kita tidak boleh merasa aman dari kematian yang su'ul khotimah. Kalau hati kita sudah merasa aman dan pasti, saya mah pasti husnul khotimah, justru itu bahaya. Ini kata pengarang kita beratibul haddad. Hati kita nggak boleh hilang rasa khawatir, ya Allah jangan-jangan di sini nih kematian saya malah jelek banget di tempat. Itu harus nantiasa ada buat kita. Mudah-mudahan yang singkat di pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua di dunia diwafatkan dengan husnul khotimah, di akhirat dikumpulkan bersama dalam surganya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.